تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pembahasan yang ke-11. As-sabilu lin-najati minasyirki bil ilmi wal ma'rifah. Ya, jalan untuk selamat dari kesyirikan adalah dengan ilmu dan apa? Dengan ilmu dan pengetahuan. Iya. Jadi kata penulis rahimahullah, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi asy-shabaka wa hiya asy-syirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bila engkau mengetahui bahwa syirik jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka, engkau pun mengetahui bahwa hal yang terpenting adalah mengetahui perkara kesyirikan ini supaya Allah membebaskanmu dari jerat ini. Beliau bahasakan jerat. Iya. Tahu jerat ya? Biasanya jerat itu kalau dia sudah mengenai, semakin dia meronta di dalamnya, maka semakin melilit jeratan itu. Jerat-jerat kesyirikan itu seperti itu bentuknya. Iya. Karena itu siapa yang masuk di dalamnya, nasallallahu alaihi, dia akan semakin jauh dari petunjuk. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami bolak-balik penglihatan dan mata mereka, iya, seakan-akan mereka tidak pernah beriman. Kemudian kami biarkan mereka di dalam kesewenang-wenang mereka dalam keadaan buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit. Ayat yang lain, kul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakan siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang dalam kesesatannya. Di ayat yang lain, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah buat hatinya semakin menyimpang. Nah, ini dari bentuk-bentuk dan bahaya dari kesyirikan ini. Dia itu seperti syabakah. Iya. Ini bahaya lain ya, yang kita belum sebutkan tadi. Kalau mau ditambah jadi yang ke-15 silahkan. Jadi inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Jadi jalannya untuk selamat dari kesyirikan itu dengan belajar bil ilm wal ma'rifah. Seorang belajar, mengetahui. Iya. Begitu dia tahu itu syirik apa, dia mengerti bahayanya. Kemudian dia memahami kebalikan dari kesyirikan yaitu tauhid, bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya. Nah, barulah dia bisa selamat dari kesyirikan ini. Keluar darinya. Iya, keluar darinya. Karena itulah seorang itu perlu perhatian yang serius di dalam mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik. Supaya dia dibebaskan dari jerat-jerat kesyirikan ini. Dilepaskan darinya. Nah, itulah manfaatnya seorang menuntut ilmu. Seorang yang belajar ilmu. Ya, dia memahami tentang syirik itu apa, bagaimana bahayanya, sehingga dia hidup itu tenang. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hanya tergantung kepada Allah, ya, terlepas dari segala yang selain Allah. Nah, itulah hati yang paling nikmat. Hati yang paling nikmat. Sebab hati itu tatkala dia murni hanya untuk Allah, ya, terputus dari segala jerat kesyirikan,
terputus dari ketergantungan kepada selain Allah, inilah hati yang selamat. Inilah hati yang selamat, hati yang dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu kan sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mohon doa itu. Ya, itu di surah Asy-Syu'ara. Kalau di surah As-Saffat dikatakan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rabbnya dengan hati yang selamat, disebutkan. Dengan hati yang apa? Selamat. Dan Nabi Ibrahim ini panutan orang yang bertauhid. Itu hatinya disebut sebagai hati yang selamat. Iya. Maka dia belajar dengan baik. Mendalami. Nah, ini pentingnya seorang mengkaji dari ilmu. Ini prakteknya ya. Jadi bukan sekedar dia memahami pentingnya saja, bersemangat belajar, tapi ini jalannya. Ya, siapa ingin betul belajar, ingin berjalan di atas jalan yang menyelamatkannya dari kesyirikan, maka caranya dia belajar. Ya, dan ini buku-buku yang kita kaji, kaitannya di sini. Sebagai hal yang memudahkan kita untuk mengenal apa itu tauhid, agar supaya kita berjalan di atasnya, dan kita mengenal apa itu kesyirikan, agar supaya kita menghindar darinya secara total. Iya.